Halo para pendengar dimanapun kalian berada, balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, dalam video kali ini kita akan kembali membahas tentang LN Kage no Jutsutokusa volume 6 lagi. Dalam part sebelumnya kita sudah mengetahui kalau Jack the Ripper akan mengincar Count White sebagai korban selanjutnya. Dan Alexia, Christina, juga Kanade sudah menyusup ke ruangan bawah tanah dari Count White yang biasanya dijadikan sebagai tempat duel para gladiator pilihannya. Dalam part kali ini, panel cerita pun berpindah ke ruangan gladiator dari Count White. Nah, nampaknya dalam ruangan gladiator itu Count White sudah mengajak Count Butler untuk menonton pertandingan yang sudah disiapkan bagi Jack the Ripper. Ya, di sini Count White sudah menyiapkan gladiator pilihannya untuk diadu sama Jack the Ripper, teman-teman. Dia juga sudah menyalakan penghalang sihirnya yang dikatakan berasal dari teknologi kuno para elf, untuk mencegah Jack the Ripper itu kabur dari ruangan gladiator itu, kecuali Jack the Ripper bisa menghabisi para gladiator yang disiapkan oleh Count White. Namun yang menjadi masalahnya sekarang, tidak ada tanda-tanda kemunculan dari Jack the Ripper sendiri. Mereka sudah menunggu cukup lama, tapi sang badut tidak menunjukkan batang hidungnya kepada mereka. Para bawahan Count White dan Count Butler pun sudah mulai menertawakan Jack the Ripper, lalu menyebutnya sebagai pengecut yang takut dengan 13 Night Sword. Bahkan, dengan bangganya mereka juga mulai akan membagikan cerita kalau Jack the Ripper takut kepada mereka dan tidak berani pergi ke kediaman Count White. Namun tepat saat itu juga, semua lampu di tempat duel itu menyala. Dan itu artinya penghalang yang disiapkan oleh Count White telah merespon kehadiran dari makhluk lain. Benar saja, seorang badut berdarah pun muncul di tengah ruangan gladiator itu. Ya, nggak disangka, Jack the Ripper yang diajak habis-habisan tadi itu dan dianggap pengecut malah muncul di tengah-tengah mereka secara jantan, teman-teman. Lalu badut itu sendiri malah masuk ke perangkap yang disiapkan oleh Count White ini. Tentu hal itu cukup membuat terkejut semua orang yang ada di sana. Padahal jika dilihat dari penampilannya, sang badut tidaklah memiliki kemampuan yang hebat. Tapi mereka tidak mau meremehkan badut itu terlebih dahulu nih. Jadi, di sini mereka pun langsung mengeluarkan gladiator terkuat mereka yang katanya berasal dari kota Spartan, teman-teman. Ya, gue juga nggak tahu dari mana mereka mendapatkan gladiator ini, tapi memang mungkin koneksi mereka itu udah sampai ke kota Spartan gitulah. Nah, saat itu muncullah laki-laki raksasa dengan pedang besar di tangan kanannya. Ya, itulah prajurit Spartan yang akan dilawan sama Jack the Ripper. Tentu sang gladiator Spartan pun merasa terkejut nih, karena lawannya itu hanyalah seorang badut gitu. Dia pun sempat protes kepada Count White kenapa dirinya yang gagah berani seperti ini harus melawan seorang badut yang kelihatannya tidak memiliki kemampuan bertarung. Namun dia juga tidak punya pilihan lain untuk bertarung nih, karena ini juga demi kebebasan dirinya dan untuk memenuhi hasrat bertarungnya. Lagi pula, untuk membuat suasana pertarungan jadi hidup adalah tugas dari seorang gladiator. Jadi dia itu tidak boleh pilih-pilih lawan. Nah, di sini sang gladiator pun langsung menyerang badut itu dengan melayangkan sayatan pedang besar miliknya. Tentu terjadi guncangan yang sangat besar di arena gladiator itu, karena memang pedang dari sang gladiator juga panjangnya hampir setengah area itu, teman-teman. Para anggota 13 Night Sword pun langsung bersorak nih, dikarenakan mereka itu kira sang badut udah terbelah dua. Ya, siapa yang nggak menduga sih, karena memang lawannya kan udah tidak sebanding gitu. Namun tidak disangkanya sayatan pedang besar milik gladiator Spartan tadi tidak mengenai sang badut sama sekali. Padahal sang badut juga tidak mengubah posisi berdirinya. Tapi kenapa pedang itu tidak mengenainya? Apakah sang gladiator salah perhitungan? Ataukah memang badut itu telah menangkis pedang dari sang gladiator dengan senjata rahasianya? Itulah yang terpikirkan sama semua orang yang ada di sana. Melihat semua kebingungan itu, sang badut pun terkekeh nih. Ya, itulah ejekan bagi semua yang ada di sana, karena memang mereka itu telah menganggap remeh Jack the Ripper gitu. Setelah itu sang badut pun langsung berjalan santai ke arah gladiator Spartan tadi, dan dengan gerakan cepat, badut itu pun menendang sang gladiator Spartan hingga terpental ke atap arena. Nggak disangka, sang gladiator langsung mati begitu saja, teman-teman, ketika ditendang oleh sang badut. Bahkan tubuh dari gladiator tadi sampai tertancap di atap arena tersebut. Tentu, hal itu membuat semua yang ada di sana jadi tertegun. Mereka tidak percaya kalau gladiator itu mati dengan sekali tendangan saja. Padahal dalam hal kekuatan nih, gladiator tadilah yang paling kuat di arena ini. Tapi kenapa dia bisa dibunuh dengan sangat mudah?
di sini, Count White pun ketar-ketir karena memang dia tidak menyangka prajurit terkuatnya itu malah dikalahkan dengan sekali tendangan. Jadi siapakah yang harus dikeluarkan kali ini untuk mengalahkan sang badut? Namun, Count Butler pun mencoba menenangkan Count White nih. Dia juga berkata kalau prajurit mereka yang memiliki kemampuan sihir itu sangatlah banyak, maka dari itu mereka tidak perlu khawatir dulu. Karena memang bisa saja mereka itu mengalahkan Jack the Ripper dengan jumlah prajurit mereka yang sangat banyak. Gak mungkin juga kan Jack the Ripper bisa melawan semua prajurit mereka sekaligus tanpa kelelahan gitulah. Mendengarkan hal itu, Count White pun jadi sedikit tenang nih. Dan dia pun meminta para pelayannya untuk mengeluarkan gladiator lain. Nah, gladiator yang dikeluarkan kali ini adalah 3 mantan kapten organisasi pertarung hebat yang bernama White Wolf, teman-teman. Dikatakan organisasi White Wolf ini adalah organisasi petarung terhebat yang pernah ada dan ditemui oleh Count White. Namun, karena organisasi mereka udah kritis keuangan, jadi di sini Count White pun menyewa ketiga kaptennya untuk menjadi gladiator. Dan tentu kali ini Jack the Ripper harus melawan 3 kapten organisasi White Wolf itu sekaligus. Ya, dari jumlah saja kita udah tahu kalau Jack the Ripper tidak diunggulkan kali ini. Apalagi sekarang 3 kapten itu memiliki senjata yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan gada, ada yang menggunakan kampak, dan ada juga yang menggunakan pedang. Itu artinya, jangkauan serangan mereka itu beda-beda teman-teman. Jadi Jack the Ripper itu pasti kesulitan untuk menghadapi mereka sekaligus. Nah, itulah yang dipikirkan oleh 13 Night's Sword. Setelah itu, pertandingan mereka pun dimulai nih. Saat itu, para kapten White Wolf pun langsung mengelilingi Jack the Ripper, lalu berlari ke sekitaran dia seperti membuat putaran gasing teman-teman. Tentu hal itu membuat para anggota 13 Night's Sword yang lain cukup kebingungan dengan apa yang coba dilakukan sama ketiga kapten White Wolf itu. Namun di sini Count Butler yang merupakan kesatria sihir pun berkata, kalau itu adalah persiapan mereka untuk langsung menebas Jack the Ripper secara sekaligus nih. Karena dari apa yang dilihat nih, mereka bertiga juga telah mengumpulkan energi sihir yang cukup besar gitu. Ya, nampaknya Count Butler punya mata yang cukup bagus untuk menilai kemampuan sihir seseorang, terutama ketiga kapten tersebut. Tapi herannya dia tidak memiliki mata yang bagus untuk menghitung kemampuan sihir dari Jack the Ripper sendiri. Atau kemungkinan keduanya memang nih Jack the Ripper menyembunyikan kemampuan sihirnya dari hadapan semua orang agar tidak diketahui gitulah. Namun yang gak disangka teman-teman, ketiga kapten organisasi White Wolf tadi langsung menghentikan langkah mereka untuk mengelilingi Jack the Ripper. Di sini mereka pun mulai keringat dingin karena memang mereka bisa merasakan aura membunuh yang sangat dahsyat dari badut itu. Dan mereka pun mengaku kalau mereka mengalah saja di sini. Memang organisasi mereka sudah hancur, tapi tidak ada gunanya juga mereka mati di sini. Mereka lebih memilih untuk melanjutkan hidup daripada harus melawan badut ini. Ya, di sini mereka tahu nih kalau kemampuan mereka itu nggak bisa mengalahkan Jack the Ripper. Bahkan nih teman-teman, mereka itu sampai bilang akan mengembalikan uang yang diberikan sama Count White, asalkan mereka itu boleh kabur dari tempat ini. Tentu, pernyataan gila itu membuat Count White makin gak habis pikir. Sebenarnya seberapa kuat Jack the Ripper ini sampai-sampai ketiga kapten dari organisasi White Wolf saja menyerah untuk melawannya. Bahkan mereka itu belum sempat menyentuh Jack the Ripper gitu. Tapi mereka udah ketar-ketir duluan. Nah, ternyata teman-teman, yang kabur itu bukanlah ketiga kapten tadi aja, tapi beberapa gladiator yang disewa sama Count White juga udah kabur teman-teman, mengikuti jejak ketiga kapten dari organisasi White Wolf yang tadi. Ya, mereka itu tahu mana musuh yang bisa mereka lawan dan mana musuh yang tidak bisa mereka lawan gitulah. Jadi opsi kabur pun adalah opsi terbaik bagi mereka. Tentu hal itu membuat Count White dan Count Butler jadi ketar-ketir nih. Gladiator mereka hanya tersisa sedikit, tapi Jack the Ripper tidak kunjung dikalahkan juga, bahkan tidak merasa kelelahan sama sekali. Lalu sebagai cara terakhir, mereka pun melepaskan gladiator yang dijuluki sebagai hantu kota negara dan juga legenda dari Outlaw City sih teman-teman. Tapi tetap saja kedua gladiator itu tidak bisa menandingi Jack the Ripper sama sekali. Panel cerita pun berpindah ke karakter Alexia. Ternyata nih, saat Jack the Ripper melawan semua gladiator tadi, Alexia, Christina, dan Kanade itu sedang memperhatikannya dari jauh teman-teman. Yap, sebelumnya kita tahu kan kalau mereka bertiga menyusup ke ruangan bawah tanah dari Count White, maka pantas saja mereka bisa melihat pertarungan dari Jack the Ripper. Bisa dikatakan pertarungan dari Jack the Ripper itu katanya berat 11 sih teman-teman. Alexia mendeskripsikan nih, kalau memang hantu roh jahat dari kota negara itu langsung lari ngibrit gitu aja ketika badut berdarah itu mengeluarkan kemampuannya. Sedangkan nih legenda Outlaw City yang mencoba melawannya itu
malah dicabik-cabik hingga tidak bersisa. Ya, bisa dibilang itu cukup kejam, tapi memang mereka telah salah pilih lawan deh. Saat itu juga Alexia pun merasa nih kalau gerakan dan kemampuan Jack the Ripper itu mengingatkan dirinya kepada seseorang. Ya, orang yang dimaksud adalah Shadow, teman-teman. Alexia berkata kalau kemampuan Jack the Ripper dan Shadow itu bisa dibilang setara. Tapi masih ada satu hal yang mengganjal di pikirannya. Semua gerakan dari badut itu persis seperti gerakan yang dilakukan oleh Shadow. Bahkan aura yang dikeluarkan oleh badut itu juga mirip seperti aura yang dikeluarkan sama Shadow. Alexia bisa mengetahui semua itu karena memang dia sering sekali berurusan dengan Shadow ataupun Shadow Garden, teman-teman. Maka dari itulah dia sudah bisa sedikit mengenal kemampuan juga aura dari Shadow. Hal itu juga berkat pengetahuan yang diberikan oleh Beatrix, sang dewa perang kepada dirinya nih. Kalau pada dasarnya gerakan setiap orang yang memiliki kemampuan tinggi itu mirip-mirip. Jadi Alexia bisa dengan mudah mengetahui nih kalau gerakan dari badut itu sama seperti gerakan dari Shadow. Ya, bisa dibilang di sini intuisi dari Alexia itu tajam banget ya, karena bisa membuat spekulasi seperti itu. Namun nampaknya pertarungan di arena gladiator itu belum selesai juga. Di sini Count White pun sudah terlihat putus asa, maka dari itu dengan perintah barbarnya, dia pun menurunkan semua pelayan dan juga petarungnya yang masih tersisa untuk melawan badut itu. Kira-kira petarung yang harus dilawan oleh badut itu berkisar 100 orang lebih, teman-teman. Namun di sini nampaknya Alexia juga masih tetap yakin kalau badut itu bisa menang, bahkan untuk melawan 100 orang sekalipun. Dia sudah bisa mengira-ngira kemampuan dari 100 orang itu gak mungkin bisa mencapai sang badut sama sekali. Karena bagi dirinya kuantitas tidak akan bisa mengalahkan kualitas dari Jack the Ripper juga gitu. Itu adalah tindakan bodoh dan hanya akan menambah korban saja dari pihak 13 Night Sword. Nah, tepat seperti dugaan Alexia, di sini hampir semua petarung yang dikeluarkan itu mati, teman-teman. Dan tentu hal itu membuat semua anggota 13 Night Sword yang ada di sana langsung berlari berhamburan. Ya, mereka hendak menyelamatkan diri mereka masing-masing daripada diam lalu menunggu kematian mereka yang akan diberikan oleh badut tadi. Namun tepat saat itu, Count Diakwaikan datang ke sana untuk memberikan bantuan dari kultus Diabolos, katanya sih. Dia berkata kepada para anggota 13 Night Sword untuk tenang saja, karena memang dia membawa senjata andalan dari kultus Diabolos. Itu adalah manusia hasil eksperimen kultus Diabolos, teman-teman. Dan ternyata teman-teman, manusia spesial yang dimaksud sama Count Diakwaikan adalah Melia, anak dari Viscount Olba, yang telah dihabisi oleh Shadow saat episode 2 season 1 yang lalu, teman-teman. Ya, memang kejam. Seharusnya Melia juga udah mati di tangan Alpha, tapi nampaknya dia tidak dibiarkan mati dengan tenang. Di sini, kultus Diabolos malah menyiksanya dan menjadikannya sebagai bahan eksperimen untuk membuat manusia super. Dikatakan, Melia mendapatkan kode eksperimen 227. Tepat saat itu juga, Count Diakwaikan langsung meminta Melia untuk menghabisi badut tadi. Setelah mendengarkan perintah itu, Melia pun langsung meluncur ke arah Jack the Ripper nih, dan langsung menghantam badut itu dengan tangannya yang sudah dipenuhi oleh energi sihir dan berevolusi menjadi sebuah tentakel besar. Tentu semua orang yang ada di sana pun mengira kalau badut itu udah tewas tergeprek sama Melia, karena memang di dalam arena itu sudah tidak ada lagi badut yang tadi, dan hanya ada Melia saja. Mereka pun langsung bersorak-sorak karena memang musuh terbesar mereka udah mati sekarang. Namun nampaknya sekali lagi, mereka udah blunder dan merayakan kemenangan terlalu cepat. Karena ternyata teman-teman badut itu sendiri sudah berada di tengah-tengah mereka dan malah ikut bersorak-sorak. Tentu keberadaan dari badut itu pun dengan cepat disadari. Dan mereka pun lagi-lagi terheran kenapa badut ini bisa masuk ke kursi penonton gladiator. Padahal kursi penonton itu dilindungi oleh sebuah artefak kuno yang berasal dari peradaban elf, yang mencegah siapapun untuk masuk dari arena gladiator ke arena penonton gitu. Tapi kenapa badut ini malah bisa melakukannya? Itulah yang membuat mereka keheranan, dan ditambah lagi teror dari aura membunuh sang badut juga semakin besar di sini. Secara mengejutkan, badut itu juga dengan cepat menghabisi mereka semua dan menyisakan petinggi dari 13 Night Sword saja. Tentu, Count Diakwaikan tidak diam saja. Dia pun memerintahkan Melia untuk menghabisi badut yang ada di sini. Namun sayangnya penghalang dari artefak kuno elf ini tidak bisa ditembus sama Melia. Ya, seperti senjata makan tuan saja, dan mereka pun hanya tinggal menunggu untuk dihabisi oleh Jack the Ripper. Tentu mereka pun langsung memohon ampun nih kepada Jack the Ripper agar tidak dibunuh, tapi tetap saja permohonan ampun itu tidak bisa diterima.
sama Jack the Ripper. Sang badut pun langsung menghabisi mereka dengan cara melemparinya dengan kartu spade mulai dari angka 7 hingga ke king, teman-teman. Dan kini masalahnya hanya tinggal mengurus Milia saja. Di sini sang badut pun menyentuh penghalang yang sedari tadi dicoba untuk dihancurkan oleh Milia. Seketika itu juga penghalang itu pun lepas nih dan Milia bisa berhadapan langsung dengan sang badut. Di sini Milia pun langsung menggila dan dia pun mengeluarkan 1000 tentakel untuk menghabisi sang badut nih, teman-teman. Tentakel itu juga bukan tentakel biasa, melainkan tentakel yang sudah dialiri oleh energi sihir hebat. Tentu terjadi kerusakan yang cukup luar biasa di sana nih. Bahkan Alexia, Christina, dan Kanade pun mengira kalau Jack the Ripper tidak akan selamat. Namun ternyata saat itu sosok Jack the Ripper menghilang dari sana dan digantikan oleh Shadow, teman-teman. Tentu kehadiran dari Shadow pun membuat Milia jadi semakin marah. Ingat, ayah Milia itu udah dibunuh oleh Shadow dan selama menjadi eksperimen kultus Diabolos juga, Milia itu udah dipanas-panasin sama para peneliti dari kultus Diabolos supaya dendam kepada Shadow. Maka dari itu, dia pun langsung menghajar dan terus meneriaki nama Shadow. Dia juga bahkan masih membawa belati pemberian dari ayahnya untuk membunuh Shadow, teman-teman. Ya, itu adalah belati yang bertuliskan My Beloved Daughter Milia. Ya, memang scene ini cukup menyayat hati sih, di mana memang Shadow sendiri telah berdosa karena merebut sosok ayah untuk Milia itu. Maka dari itulah, di sini Shadow pun sedikit menerima pukulan dari Milia, tapi dia pun tidak membunuh Milia gitu aja. Dengan sihir ungu spesial miliknya, Shadow pun langsung mengobati semua luka dari Milia dan juga mengubah bentuk gumpalan dagingnya menjadi sosok manusia lagi seperti sedia kala. Ya, itu mirip seperti saat Shadow membersihkan penyakit Demon Possession dari semua Seven Sadist gitu. Setelah sembuh dari semua efek eksperimen yang diberikan oleh kultus Diabolos, Milia pun jatuh pingsan di pelukan Shadow. Setelah itu dia pun memanggil beberapa anggota Shadow Garden yang ternyata sudah mengawasi pertarungan itu dari atas. Shadow pun menyerahkan Milia kepada mereka untuk diurus dan diberikan perawatan selanjutnya, teman-teman. Setelah itu sosok Shadow pun menghilang dari sana. Tapi sebelum para anggota Shadow Garden tadi itu menghilang, sosok pemimpin anggota Shadow Garden yang tadi yang memimpin operasi ini dan kemungkinan besar itu adalah Gamma sempat melihat ke arah persembunyian dari Alexia, Christina, dan Kanade. Nah, sorot mata dari sang pemimpin anggota Shadow Garden ini mengisyaratkan kalau kali ini Alexia, Christina, dan Kanade dibiarkan saja dan mereka tidak akan ditangkap ataupun disakiti oleh Shadow Garden walaupun sudah melihat mereka dalam menjalankan misi ini. Tentu baik Alexia, Christina, dan Kanade pun cukup lega nih karena mereka itu dibiarkan gitu aja walaupun sudah melihat Shadow Garden. Tapi untuk sekarang ini Alexia pun meminta mereka untuk pergi dulu dari tempat ini karena mungkin saja para kesatria Midgar akan datang menyelidiki tempat ini. Jadi bisa gawat kalau mereka ketahuan berada di sini. Nah, setelah kejadian tadi, nama Jack the Ripper pun langsung tersebar luas di seluruh Midgar. Di sini banyak sekali yang berspekulasi kalau Jack the Ripper sendiri adalah Shadow Garden. Dan hal itu berkat cerita dari Alexia, Christina, dan Kanade sih. Tapi tentu para kesatria Midgar menyangkal hal tersebut. Nah, saat itu juga ternyata babang kita Sid Kageno lagi diinterogasi sama Kapten Grey nih untuk memberikan keterangan atas kejadian Jack the Ripper yang membunuh anggota 13 Night Sword lagi. Namun karena babang Sid itu nggak masuk ke dalam kediaman Count White, akhirnya dia pun dibebaskan dengan mudah. Namun saat dia hendak keluar dari ruangan pemeriksaan Grey, Sid pun nggak sengaja berpapasan dengan pria jangkung yang memiliki mata seperti benang. Entah kenapa, pria itu sangat menarik perhatian dari Sid. Ternyata pria itu juga memperhatikan gerak-gerik dari Sid. Namun mereka itu hanya bertegur sapa saja lalu melanjutkan aktivitas mereka masing-masing. Di mana pria tadi masuk ke ruangan Grey, sedangkan babang kita Sid itu pergi dari sana. Nah, tepat saat itu juga nih babang Sid pun sedikit bergumam kalau pria yang disapanya tadi memiliki kemampuan yang luar biasa. Nah, ternyata teman-teman pria yang disapa sama Sid tadi adalah Loki. Dia adalah salah satu Round of Table dari kultus Diabolos. Ternyata nih, Grey juga adalah anggota dari kultus Diabolos, teman-teman. Dan nampaknya dia itu adalah kaki tangan dari Loki sendiri. Pantas saja beberapa part yang lalu Sid juga sempat bilang dalam novelnya nih, kalau Grey itu sangat kuat dan lebih pantas untuk kerja lapangan mengayunkan pedangnya daripada kerja lapangan menyelidiki kasus-kasus seperti ini. Nah, di sini nampaknya Loki itu ingin menyebarkan pengaruhnya lagi dalam kerajaan Midgar, karena dia juga mendapatkan laporan kalau Milia telah kalah telak dari Shadow. Maka dari itu dia pun nampaknya ingin mengembangkan eksperimen baru lagi yang seperti itu. Dan cerita di part ini pun berakhir.
Oke, mungkin selalu pembahasan singkat untuk Kage no Jutsu Rokusanya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.